Selama 2 periode pemerintahan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% belum tercapai. Kini penerusnya Prabowo Gibran punya target 8% dalam 5 tahun di tengah kondisi dinamika dan stagnansi ekonomi global. Lantas apakah Presiden Prabowo ini mampu mewujudkan target ini dengan menteri di bidang ekonomi yang baru dilantik? Kita simak laporan khas redaksi. Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka punya segudang pekerjaan rumah yang harus diberesi jika ingin mencapai target ambisius yakni pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam dokumen visi dan misi, 4 dari 8 poin misi Astacita menyebut ingin swasembada pangan dan energi, lapangan pekerjaan yang berkualitas, melanjutkan pengembangan infrastruktur, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, hingga pemerataan ekonomi untuk pemberantasan kemiskinan. Ekonom dan pengusaha menyebut, industrialisasi is the only way untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ambisius 8%. Industrialisasi mampu menciptakan efek rambatan pada roda ekonomi. Tapi apakah kita sebagai negara agraris mampu untuk beralih ke industrialisasi di tengah deindustrialisasi yang telah kita alami selama 20 tahun terakhir? KOR Indonesia mencatat sektor yang mampu mendorong pertumbuhan tinggi berkualitas adalah manufaktur. Karena berdasarkan pengalaman negara-negara maju selama periode bonus demografi, sumbangan sektor manufaktur terhadap PDB sekitar 30% sampai 40%. Namun Indonesia justru mengalami deindustrialisasi dini. Indonesia di tahun 2002, sumbangan sektor manufaktur sebesar 32% dan terus menyusut hingga saat ini sekitar 18% PDB. Akibatnya, kesulitan penciptaan lapangan kerja, nilai tambah, rendahnya pendapatan per kapita, dan menjadikan ketergantungan industri pada bahan baku dan barang penolong impor. Kemudian berefek jumlah penganggur muda semakin banyak dan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar. Maka kita jangan lagi bicara bahwa masalah kita itu adalah kemiskinan, masalah kita pengangguran. Itu akibat dari kita tidak fokus, kita melalaikan sektor industri selama lebih dari 1/4 abad. Gitu. Nah, jadi kalau dari 2002 sampai dengan sekarang ini, itu kan sudah lebih dari 25 tahun kita melalaikan itu. Nah, oleh karena itu ini harus ada kesadaran baru, harus ada kejujuran ya dari pemerintah yang akan datang ini bahwa ada yang salah. Misalnya, hari ini pemerintah presiden meresmikan satu industri. Tapi besok tanda tangan untuk free trade agreement untuk produk-produk turunannya, produk hilirnya. Lah ini kan gak nyambung. Iya, jadi artinya memang tidak menjadikan membangun industri itu sebagai sesuatu yang itu harga mati. Ada 7 sektor prioritas yang dikembangkan Kementerian Perindustrian untuk mendukung industrialisasi. Industri makanan dan minuman, otomotif, kimia, tekstil dan produk tekstil, elektronika, dan alat kesehatan. Sementara menurut pengusaha, kunci kesuksesan industrialisasi terletak pada 3 aspek, yakni kolaborasi antara pemerintah dan swasta, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi, serta komitmen pada keberlanjutan, sehingga menghasilkan produk yang kompetitif secara global. Satu memang karena demand-nya ini juga turun kan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari perspektif tadi bagaimana dukungan regulasi bisa menggerakkan demand itu. Pengelolaan tidak hanya resources itu sendiri dengan dukungan infrastruktur, orang-orang yang kompeten, profesional, dan juga termasuk teknologi, penguasaan teknologi proses itu sendiri dan juga teknologi produknya, dan juga termasuk bagaimana menggunakan information technology yang berkembang sekarang ini. Dan ini yang tentunya menjadi sebuah tantangan kita. Inilah 108 wajah tokoh yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran 2024-2029. Ekonom berharap tim lama dari era Presiden Joko Widodo mau mengubah pola pikir dan strateginya untuk membalikan keadaan bahwa Indonesia punya banyak potensi dan tidak pasrah di pusaran 5% saja. Maka diperlukan kepemimpinan yang tegas dan terarah dari Presiden baru untuk mengharmonisasikan beragam strategi kebijakan. Dari Kartanegara 4, para pembantu Presiden dimintai komitmennya untuk bisa membantu mewujudkan janji kampanye Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan. Mari kita kawal bersama
agar setiap terobosan kebijakan pemerintahan yang baru benar-benar berpihak kepada rakyat. Desy Aritonang, Mario Oktober, Jakarta.